Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada video pembelajaran kali ini melanjutkan materi sebelum final project ya, yaitu adalah materi tentang fuels and combustion. Yaitu materi ini akan membahas tentang proses pembakaran apa saja yang terjadi dalam ruang bakar, di dalam motor bakar. Oke, jadi nanti di sini akan membahas tentang dasar pembakaran dan juga basic dari reaksinya seperti apa, atau persamaan dasar reaksinya seperti apa dari pembakaran yang terjadi di dalam motor bakar. Oke, selamat menyimak. Oke, jadi ini adalah gambar umum dari proses pembakaran yang terjadi di dalam motor bakar ya. Jadi ini ada exhaust valve, fuel injector, air intake, piston, crankcase, dan oil ya atau pelumas. Nah, proses pembakaran terjadi dalam sini. Nah, jadi nanti kita akan fokus ke dalam bagian sini, di mana kita hanya membatasi pada pembakaran dasar dan stoichiometriknya. Kita nggak bisa membahas pembakaran lebih lanjut karena ini membutuhkan ilmu lanjutan ya, yaitu proses pembakaran tingkat lanjut. Dan kita nggak masuk ke situ. Kita hanya masuk ke pembakaran dasar dan juga proses penyamaan coefficient dalam bentuk stoichiometrinya. Oke, pembakaran ini melibatkan gas ideal. Jadi kita mengasumsikan pada pembakaran yang terjadi dalam motor bakar itu adalah sebuah gas ideal. Di mana gas ideal ini persamaannya PV NRUT, di mana RU ini adalah konstanta gas universal. Besarnya adalah 8,314 kJ per kmol Kelvin. Atau bisa juga persamaan ini jadi PV MRT bisa juga. Atau PV, V ini adalah kebalikan dari massa jenis ya, 1 per massa jenis atau 1 per rho. Jadi ini sama dengan 1 per rho, dimana sama dengan jadinya V per M. Jadi yang ini pindah ke sini. Oke, per RT ini persamaan gas ideal. Kemudian persamaan gas ideal juga akan melibatkan, sebentar bisa dihapus dulu, melibatkan parameter-parameter lain seperti fraksi massa, fraksi mol, ada berat molekular, massa fraksi massa, total mol, total massa, dan jumlah dari fraksi, entah itu dia fraksi massa atau fraksi mol, itu adalah sama dengan 1. Nah, ini pemahaman awalnya saya nggak kasih lagi karena memang ini sudah basic banget. Kalau nanti Anda sudah sampai di sudah dapat pelajaran kimia, sudah dapat di pelajaran termodinamika, jadi saya nggak kasih lagi ya. Tapi intinya ada fraksi mol, berat molekular, fraksi massa, total mol, total massa, dan juga jumlah fraksi, apa itu fraksi massa ataupun fraksi mol, adalah sama dengan 1. Dan kemudian udara dan bahan bakar yang terlibat dalam proses pembakaran ini adalah pembakaran dasar ya. Jadi pembakaran dasar artinya pembakaran ideal, di mana tidak ada komponen-komponen yang komponen-komponen luar yang terlibat dalam proses pembakaran ini. Artinya kita benar-benar mengasumsikan adalah ini pembakaran benar-benar ideal, kondisinya ideal dalam gas ideal juga. Nah, apa saja pembakaran ideal itu? Jadi di sini diasumsikan pembakaran udaranya adalah gas karbon monoksida dibakar dengan O2, jadi CO2. Nggak ada gas lain pokoknya. Nggak ada gas CO-nya, nggak ada gas apa-apanya, nggak ada. Cuma CO tambah O2 jadinya CO2. Nah, dimana di sini bisa disamakan penyebutnya jadi dibagi 2 ya. Jadi 1 di sini jadi setengah karena di 1 dibagi 2 dan ini jadi 1 di sini. Kayak kemudian kalau pembakaran bahan bakarnya itu juga pembakaran yang ideal. Nanti ada tambahan lagi di sini zat nitrogen ya. Tapi intinya adalah zat metana CH4 dibakar dengan O2, hasilnya CO2 dan H2O. C3H8 dibakar dengan O2 jadinya CO2 dan H2O juga. Nah, nanti di sini kita akan belajar proses stoichiometri di mana samaan sisi kiri koefisiennya akan disamarkan dengan sisi kanan. Nah, itu namanya konsep dari stoichiometri. Nanti saya jelaskan prosesnya di dalam video Microsoft Word-nya ya. Nanti saya kasihkan di sini juga. Sedikit aja ya pengetahuan bahwa ternyata yang dibakar atau yang diproses pembakaran dalam ruang bakar di dalam motor bakar itu jenisnya adalah umumnya adalah gasolin dan diesel. Dimana gasolin ini ya bensin ya, bisa Pertamax atau Pertalite ya. Dalam kalau di produk Indonesia, mungkin di Malaysia beda lagi namanya, di Thailand beda lagi bedanya. Tapi kalau di kita namanya ada Pertamax sama Pertalite. Kalau diesel ya diesel, dia bahan bakar diesel.
Nah, tapi ternyata gasolin dan diesel ini punya rantai karbon ya. Seperti contoh misalkan heptana, gasolin umum ya, di mana dia ada karbonnya ada 7 dan hidrogen ada 16. Nih, seperti ini gasolin atau diesel. Kalau diesel itu ada dua jenis, ada diesel yang biasa, ada yang biodiesel. Ini pun punya rantai karbon yang khusus juga seperti ini. Nah, ini adalah pembakaran stoichiometrik. Artinya, di sini kita konsepnya adalah menyeimbangkan antara faktor koefisien di sisi kiri dengan sisi kanan. Yang kita seimbangkan nanti. Misalkan begini, ini ada zat A dan B bereaksi dengan hasilnya adalah C dan D. Nanti koefisien di A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil ini akan disamakan. Ini namanya stoichiometri. Seperti contoh misalkan ini, C dibakar dengan O2 hasilnya adalah 3,7 C dengan dibakar dengan O2 dan 3,76 N2 hasilnya adalah CO2 dan N2. Di mana N2 di sini tidak bereaksi. Nanti ini kan berlaku untuk semua pembakaran di dalam motor bakar ini. Karena kita mengasumsikan kan pembakaran ideal ya. Jadi C tambah O2 plus 3,76 N2 hasilnya adalah CO2 dan 3,76 N2. Kemudian dalam bentuk lain misalkan ini ya, C4 dibakar dengan O2 ya, oksigen, dan nitrogen akan menghasilkan CO2, H2 dan nitrogen juga. Di mana asumsinya sama tadi, bahwa zat nitrogen di sini tidak akan bereaksi dengan apapun, dia akan sama keluar segitu juga. Inputnya segini, ya outputnya segini juga. Oke. Jadi nanti yang kita samakan tinggal CH4, O2, CO2 dan H2O-nya. Kemudian kalau C8H18 ya, itu sama juga direaksikan dengan oksigen dan nitrogen, hasilnya adalah CO2, H2O dan 12,5 kali 3,76 N2 nitrogen. Nah, ini akan saya jelasin ya bagaimana cara menyamakan penyebutnya ini di rekaman di Word nanti ya. Ini saya juga sisipkan di sini. Oke, jadi ini adalah persamaan untuk contoh ya, bagaimana cara menyamakan penyebut di kiri dan di kanannya. Oke. Pertama-tama kita lihat masing-masing koefisiennya. Di sini dipunyai bahwa C ada 8 ya koefisiennya. Ada 8 berarti otomatis karena C di sisi kiri ada 8, maka di sisi kanan harus 8 juga. Ini baru 1 ya. Kita kali 8 supaya sama. Oke, terus di sini sisi kiri hanya 18. Sementara di sini baru 2. Berarti kurang berapa? Kurang 16 lagi. Ya udah kita kali aja 9 kali 2 supaya 18. Udah sama ya. Nah, terakhir baru sini. Nah, di sini kan O-nya kan ada 16 ya. 8 kali 2 16 tambah 9 ada 25 ya. Jadi 16 tambah 9 25. Di sini baru ada 2. Berarti apa? Dikali 12,5 supaya jadi 25 di sini dan 25 di sisi kanan. Oke, jadi kali 12,5 seperti ini ya. Oke, kalau yang nitrogen mah di abaikan aja, dia sama antara sebelum dan sesudahnya ya. Oke, jadi ini ada sedikit contoh ya, walaupun kita nggak belajar semuanya. Ini adalah sistem periodik dari elemen-elemen yang akan kita pakai sedikit dari pembakaran di motor bakar. Nggak semuanya, karena kan semuanya kan kebanyakan jadinya. Dimana kita pengen pakainya hidrogen, ya, terus karbon, nitrogen, oksigen. Udah itu doang paling. Nah, cuma yang harus diperhatikan di sini adalah masing-masing ini punya massa molar. Massa molar itu apa? Massa molar itu adalah, ya ibarat gampangannya sih kalau saya pahamnya, itu adalah massa dalam 1 mol zat tersebut. Jadi 1 mol massa ini punya berapa massa molar? Atau gimana ya, gitulah gampangnya. Dimana H ini massa molarnya 1. Kalau C ini massa molarnya 12. Kalau nitrogen 14. Dan kalau oksigen 16. Oke, jadi nanti ini akan kita pakai di perhitungan persamaan stoichiometrinya dan untuk menganalisis case study dari proses pembakaran ini. Oke, nanti kalian cari sendiri lah ya mengenai penghitungan massa molar kayak gimana. Karena saya juga tidak begitu mendalami lagi yang masalah kimia begini. Tapi kita patut pakai ilmu dari massa molar, kita pakai untuk kemudian menghitung hasil reaksi dari proses pembakaran di dalam motor bakarnya. Oke, jadi kenapa tadi saya bilang ini akan kepake saat massa molar akan terpakai saat kita menggunakan
perhitungan stoikiometrinya. Karena ternyata massa molar itu bisa kita gunakan untuk mengestimasi massa dari proses atau proses pembakaran yang terjadi di dalam motor bakar. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan koefisien stoikiometri. Gimana caranya? Misal gini. Misal kita punya pembakaran di sini antara hidrogen sama oksigen. Idealnya kan langsung H2O, jadi ya kita nggak anggaplah zat lain, kita nggak ada lah, anggaplah. Jadi hidrogen dibakar oksigen akan sama dengan H2O. Dimana di sini kita udah samakan nih. Jadi antara koefisien H di kiri sama di kanan udah sama. Sama-sama berapa? Sama-sama 4 ya. 2 kali 2 sama 2, 2 kali 2 di sini 4. Kemudian oksigen juga sama, di sini 2 ya, 1 kali 2 sama O2-nya di sini 2, jadi udah sama ya. Oke. Misalkan asumsinya gas hidrogen 5 gram. 5 gram ya, 5 gram. Oke, berarti kalau misalkan dengan tadi dari sistem periode unsur ya, massa molarnya kan itu satunya untuk setiap mol dari hidrogen. Berarti asumsinya bahwa kalau perhitungan stoikiometri ya, kita estimasikan bahwa si hidrogen akan punya 2 gram per mol. Artinya apa? Ada massa sebesar 2 gram dalam 1 mol dari hidrogen. Nah, itu definisi dari massa molar ya, itulah gitu gampangnya. Jadi definisi dari massa molar itu sebenarnya kalau dalam konteks yang lebih sederhana ya, tentu dalam konteks kimia saya nggak tahu ya. Jadi intinya dalam 1 mol itu ada berapa gram dari zat tersebut. Dalam konteks ini adalah H2. Berarti ada 2 gram. Karena dia tadi 1 ya massa molar dari hidrogen. Nah, jadi kalau 5 gram itu berarti ada 5/2, 2,5 mol. Nah, ini perkalian biasa aja. Kemudian sama juga berarti O2 itu 2/1. Berarti kalau misalkan hidrogennya 2,5 mol, berarti oksigennya berapa? 1,25 mol. Nah, ini kan perhitungan biasa aja dibagi 2 berarti ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita harus hitung hasil. Tadi H2-nya udah, O2-nya udah, sekarang H2O-nya. Nah, berarti kan kalau kita asumsikan tadi massa molar O2 itu kan adalah 30 gram per mol ya. Karena tadi satunya 16 kan ya. 16 dikali 2 karena di O2 jadi 32. Nah, berarti massa oksigen kalau tadi molnya adalah 1,25 mol, ya dikali aja 32, jadi sama dengan adalah 40 gram. Ini estimasinya ya, estimasi. Jadi hidrogennya tadi sebesar 5 gram, ya estimasinya, asumsinya. Estimasi berarti O2-nya yang dibutuhkan adalah sebesar 40 gram. Estimasi dari mana? Dari massa molar yang tadi dari sistem periodik unsur tadi. Nah, dengan demikian, kalau kita aplikasi dari stoikiometrik ini, kita bisa dong estimasi H2O-nya. Bisa. Karena berapa? Kan O2 itu kan, O itu kan 16 ya. Hidrogen 2 kan massa molarnya. Berarti 16 tambah 2, 18 ya di sini ya. Jadi 18 gram per mol ini adalah H2O. Nah, karena si H2O ini sama H2-nya sama, stoikiometrinya sama-sama 2 ya. Sama-sama 2 berarti otomatis H2O punya 2,5 mol juga. Karena kan dia sama-sama 2 ya koefisiennya. Sehingga 2,5 mol kali 18 sama dengan 45 gram. Nah, berarti pas nih, 5 gram di H2, 40 gram di O2, hasilnya 45 gram di H2O. Nah, akhirnya tibalah kita pada tahap akhir ya dari proses pembakaran stoikiometri. Dimana di sini ada beberapa proses yang kelihatan agak jelimet, tapi ya nggak jelimet juga sebenarnya, cuma kelihatannya doang agak jelimet. Jadi kita punya koefisien ini. Sebenarnya sini koefisien sama kayak tadi juga, cuma ya beberapa simbolnya mungkin agak-agak aneh ya. Ada YCC lah, ada M, ada N, apa nih maksudnya? Ya ini sebenarnya sama aja kayak tadi, cuma yang tadi tuh kayak nggak kita pakai angka kan, nggak pakai simbol-simbol huruf kan. Ini kita pakai simbol huruf, bedanya gitu doang. Oke, jadi di sini kita prinsipnya sama, menyamakan koefisien kiri sama dengan kanan supaya sama. Oke, kalau Anda lihat di sini ya, koefisien C di sini M ya, di sini berapa? M juga, berarti udah sama C-nya. Kalau H itu di sini ada N. Ya, di sini ada 2 nih. Oh, berarti supaya sama apa? Dikali N/2, supaya sama-sama N dia jadi hasilnya. Oke. Nah, yang agak jelimet ini yang O ini. Kalau yang N2 kan udah sama nih dia nih. Ya nggak usah dianggap lah ya. Karena dia nggak bereaksi dianggapnya, diasumsikan nggak bereaksi. Dimana di sisi kanan ada YCCO2, di sebelah sisi kanan ada M-nya, ada 2M, ada N/2. Wah, ini agak ribet nih. Jadi kita tulis aja dah. Jadi untuk koefisien O adalah di sini ada P ya, 1 ada P di sini ya. P ada 2 kali YCC di sini. Di sini ada 2M di sini. Dari mana? 2 kali M di sini. Masuk sini. Dan ada N/2 di sini. N/2 dikali 1 ya, maksudnya N/2 dikali O yang ini ya.
Oke, ya di sama-sama penyebutnya lah dibagi dua ya. Ini dibagi dua semua, dibagi dua. Jadi hasilnya ya P per 2 YCC tambah M per N per 4. Nah ini mah biasa lah ya. Oke, sekarang kalau coba kita pakai angka ya supaya bisa lebih gampang sedikit. Nah di mana nanti kita lihat di sini ada C8 H18, di mana M-nya tadi yang di sini diganti 8 dan H diganti 18 ya. Ya sama kayak tadi lah, kita samain penyebutnya, dapatnya adalah 12,5 O2 tambah ini nggak, kalau ini nggak bereaksi ya, ini nggak bereaksi, 8 CO2 dan 9 H2O. Nah ini jadi persamaannya. Nah sebenarnya sama-sama aja juga, nggak beda-beda juga, cuma kita menyamakan penyebut dari si masing-masing sisi kanan dan kirinya supaya dia seimbang. Nah sekarang kasusnya berbeda, di mana saat kita melakukan pembakaran di dalam suatu proses pembakaran, ternyata kita nggak bisa menggunakan proses udara yang sama, yaitu 100% udara. Tapi dibutuhkan di sini ada excess air atau udara tambahan supaya memastikan si pembakaran itu berlangsung sampai habis. Anggaplah gitulah ya. Jadi ada excess air di sini. Excess air ini adalah ya kondisi idealnya kan 100% ya. Ini ideal 100%. 100%. Nah, tapi konteksnya kalau misalkan dia nggak ideal gimana? Ya harus ada tambahan udara namanya excess air. Nah, di mana excess air ini ditambahkan sebesar kurang lebih sekitar 20%. Tapi kadang tergantung kasus juga sih, cuma rata-rata 20% gitu. Nah, gimana cara nambahinnya? Jadi kalau misalkan dalam sebuah pembakaran itu dibutuhkan ya pembakaran melebihi 20% udara, oke. Nah, maka ini saya hapus dulu sedikit ya biar kelihatan agak nggak ganggu, oke. Nah, jadi kalau dalam pembakaran itu dibutuhkan 20% udara yang lebih, maka misalkan konteksnya misalkan pembakaran oktan ya, maka 100% tambah 20% sama dengan 110% atau sama dengan 1,2. Nah, nanti coefisien 1,2 ini dikalikan ke beberapa komponen udara dalam reaksi pembakarannya. Contoh misalkan, ya di sini ada pembakaran oktan ya, C8H18. Awalnya nih tidak ada penambahan nih, jadi awalnya tidak ada penambahan ini, awalnya. Jadi cuma 12,5 O2, 47 N2, 8 CO2, 9 H2O sama 47 N2. Nah, tapi ternyata kalau ditambahkan 1,2, berarti kita harus kalikan 1,2 ini di mana? Ya di sini. Di O2 kita kalikan 1,2 karena ditambahkan tadi ya udara tambahan. 1,2 dikalikan di N2 juga. Nah, dengan demikian kita perlu nambahin beberapa koefisien tambahan. Pertama, ini pasti berubah. Kenapa dia berubah? Karena ini berubah di sini, ya kan? Nah, ini juga berubah. Jadi O2 itu yang awalnya cukup ternyata malah kurang. Jadi harus tambahkan sebesar 5 O2 atau 2,5 kali 2 ya, untuk mengcovering tambahan yang di sini. Gitu. Jadi hasilnya adalah 15 O2, 56,4 N2, 8 CO2, 9 H2O, 56,4 N2 dan 2,5 O2. Salah satu parameter penting dalam pembakaran adalah equivalence ratio atau rasio ekuivalensi, di mana di sini akan menggambarkan perbandingan antara pembakaran di siklus stoichiometry atau idealnya dengan siklus aktualnya. Jadi apa sebenarnya equivalensi itu? Equivalensi itu adalah dia pertama menggunakan persamaan stoichiometrik untuk menggambarkan proses pembakaran secara teoritis. Oke. Dan kedua, dia juga akan menggunakan proses pembakaran secara aktual, di mana aktual ini ya tadi menggunakan excess air tadi. Jadi yang idealnya itu 100% udara secara stoichiometrik, yang aktualnya menggunakan udara lebih tadi 20% tadi, misalkan 20% ya. Oke. Jadi dia akan mendefinisikan rasio antara pembakaran secara aktual, bahan bakar dan rasio antara bahan bakar dengan udaranya secara aktual dengan rasio bahan bakar dan udara secara stoichiometrik. Oke, jadi antara aktual secara dan stoichiometrik ya, perbandingannya. Oke, jadi ini rumusnya. Jadi ini adalah udara, perbandingan antara atau rasio antara bahan bakar dan udara secara aktual dibandingkan dengan bahan bakar terhadap udara dalam konteks stoichiometri. Atau dibalik juga bisa, sama udara terhadap bahan bakar dalam konteks stoichiometri dibandingkan dengan udara terhadap bahan bakar secara aktual. Dimana aktual ini artinya ada udara berlebih, kalau stoichiometri ya dia nggak ada udara berlebih, dia pakai 100% udara aja.
Nah, jadi ini perbandingannya. Jadi kalau misalkan equivalent ratio lebih dari 1, berarti campuran adalah kaya. Kalau kurang dari 1 berarti ya adalah lemah atau miskin atau ramping ya. Nah, namun pada konteks mesin spark ignition, maka dia bisa dua-duanya, bisa pakai campuran yang kaya atau campuran yang lemah tadi. Tapi kalau untuk mesin-mesin dengan compression ignition, dia wajib pakai campuran yang miskin atau yang lemah tadi. Dan kebalikan dari equivalence ratio itu adalah disebut dengan udara relatif atau fuel ratio. Tapi biasa lebih sering pakai fuel ratio sih. Nah, kebalikan dari equivalence ratio itu adalah fuel ratio. Ya sama aja sini seper lambda ini adalah equivalence ratio tadi, kebalikan aja. Nah, jadi equivalence ratio ini fuel ratio adalah kebalikan dari 1 per equivalence ratio. Gimana? Ya kalau untuk line mixture ya equivalence ratio-nya kurang dari 1 dan fuel ratio lebih besar dari 1, ya namanya kebalikan ya. Kalau untuk kondisi stoichiometric dia lambdanya sama tetanya 1 karena dia ideal dua-duanya. Dan kalau untuk campuran kaya itu adalah equivalence ratio-nya lebih dari 1 dan fuel ratio-nya kurang dari 1. Case tadi dari equivalence ratio ya, kita coba pakai persamaan ini ya, C8H18 ya, dibakar dengan 12,5 O2 dan 47N2, hasil adalah 8 CO2, 9 H2O dan 47N2. Nah, gimana cara ngitung equivalence ratio? Caranya adalah kita pakai pertama kondisi stoichiometric dulu ya. Kondisi stoichiometric ini artinya kondisi ideal, tidak ada tambahan udara. Ya kita pakai benar-benar dari langsung persamaan ini. Hasilnya adalah rumusnya adalah massa A udara. Massa udara itu apa ya? O2 dan N2 dibagi massa bahan bakar di mana C8H18 ya. Ini adalah massa O2 N2 per mol fuel dan juga dibagi dengan massa bahan bakar per mol fuelnya juga. Nah, yaudah kita tinggal kalikan aja. Jadi ini pakai massa molar tadi ya. Jadi 12,5 dikali 32 dari massa molar tambah 47 yang ini dikali 28 dari massa molar N2 ya. Dibagi dengan 12 kali 8 dan 1 yaitu massa molar hidrogen dikali 18 sama dengan 15,05. Nah, ini yang stoichiometrik. Dalam konteks yang aktual, artinya di sini kita menggunakan udara berlebih ya. Udah berlebih berarti ya akan berubah persamaannya jadi seperti ini. Karena di sini menggunakan 20% XSR ya atau 20% udah berlebih. Nah, sehingga dalam konteks persamaannya kan akan berubah juga ya. Jadi seperti ini ya. 15 kali 32 tambah 56,4 kali 28 per, kalau pernya sama ya. 12 kali 8 dari sini ditambah 1 kali 18 sama dengan 18,06. Sehingga equivalence ratio-nya adalah 15,05 dibagi 18,06 sama dengan 0,833. Nah, kalau dikurang dari 1 berarti campuran ini termasuk apa? Campuran yang weak atau lean. Sehingga biasanya campuran ini itu akan terjadi pada mesin yang sifatnya kompresi ignition engine, bukan pada spark ignition. Kalau spark ignition itu bisa dua-duanya juga sih. Jadi bisa jadi kurang dari 1 ini bisa terjadi pada kondisi compression ignition atau bisa juga terjadi pada kondisi atau mesin yang spark ignition karena dia kurang dari 1. Karena kalau spark ignition kan dia ada dua kondisi ya. Kalau compression ignition engine cuma satu kondisi yaitu kurang dari 1. Sementara kalau spark ignition engine bisa kurang dari 1 atau lebih dari 1. Oke, contoh soal berikut adalah terkait sama materi pembakaran hari ini dan materi awal-awal semester kita yang itu ada bore, ada stroke sama volume clearance sama volume sweat volume ya dari silindernya. Oke, jadi dihitung di sini ada sebuah campuran gas C7H16 40% dan gas C8H18 60%, di mana punya bor mesin tersebut 120 mm dan panjang stroke-nya 145 mm, di mana compression ratio adalah 8,5. Dan presentasi adalah seperti ini. Hitunglah perbandingan rasio antara udara dan bahan bakar dan massa yang tersisa dari hasil pembakarannya dalam silinder pada sebelum dia keluar dari exhaust stroke-nya. Jika tekanan dan temperaturnya pada bagian akhir ini adalah 1,1 bar dan 720 Kelvin. Oke, sekarang kita hitung ininya. Gimana kita perhitungan seperti ini biasa aja ya. 100 dikurangi 12 tambah 1,5 tambah 2,5 ya. Dapat 84%. Ini harus sama dengan ya. Kok jadi dikurang juga kelihatannya. Sama dengan 84% dan persamaan pembakarnya adalah jadi seperti ini. Nah, karena kan kita belum tahu ya koefisien-koefisiennya berapa aja. Jadi kita mengasumsikan kita pakai persamaan umum dulu.
Oke, seperti ini ya. Ini ada Z yang belum diketahui, ada Y belum diketahui, ada 0,6x dan ada 0,4x. Nanti persamaan ini akan kita selesaikan pakai aljabar biasa ya. Aljabar biasa itu ya antara sisi kiri sama sisi kanan ya harus sama. Nah, sekarang saya nggak ingin jelasin lebih jauh ini ya, nanti Anda tolong pecahkan sendiri. Intinya adalah ini menyamakan penyebut antara kiri dan kanannya. Jadi karena endo nggak bereaksi, maka dapatlah persamaan ini. Dari mana dapatnya ini? Ini yang oksigen ya, oksigen. Terus ini yang C. Dengan menyeimbangkan C pada sisi kiri dan kanan, didapatkanlah sisi kirinya adalah 28x tambah 4,8x. Tolong cari kena dari mana ya. Sama dengan sisi kanannya adalah 13,5. Dapat x-nya 1,1776. Kalau sisi ini juga dicari pakai ya persamaan biasa tadi, 12 tambah 0,75 tambah 2,5 tambah Z per 2. Dapatlah nilai Z-nya ini atau sisi Z yang tadi paling kiri itu adalah 14,18. Tolong cari ya nanti ya kenapa bisa seperti ini ya. Ini PR untuk kalian. Ya karena ini gampang banget pakai aljabar tadi. Sama seperti cara saya tadi di awal, cara menyeimbangkan sisi kiri dan sisi kanannya. Oke, lanjutin tadi ya. Jadi tadi kita sudah dapat ya persamaan-persamaannya seperti ini ya. Oke, untuk lebih jelasnya tolong Anda cari sendiri ya penyelesaiannya. Karena tadi sudah saya jelasin di bagian wordnya untuk video penyamaan penyebut kiri dan kanannya. Ini sama aja kayak gitu sih ya. Nah kemudian kita masukkan lagi ini ya. Kita samakan, kita sederhanakan lagi karena tadi ada beberapa pengali di sini 1,776, di ada 1,776. Supaya sederhana kita bagi semua kanan dan kirinya pakai 1,776 dibagi ya. Dapat hasil ini ya. Kemudian setelah itu, nah sekarang kita perlu mengecek keseimbangan hidrogennya H2 ya. Apakah H2 sudah balance? Nah kita lihat lagi sekarang di sisi kiri ada H2-nya ada apa aja? 0,6 kali 18 ya. Sama 0,4 kali 16. Ini H2-nya di sisi kanan. Dibagi 2. Ini sisi kiri ya, sisi kiri. Dapat 8,6. Nah, di sisi kanan ada 7,98. Apakah sudah sama? Oh, ternyata belum. Ini 8,6 di sisi kiri dan di sisi kanan ada 7,98, berarti ada selisih 0,62. Berarti harus samain juga nih, harus samain dulu nih. 0,62 harus disamakan dulu ke sisi hidrogennya supaya dia sama. Sehingga jelas seperti ini. Ini ada setelah ditambahkan 0,62 ke sisi hidrogennya. Jadi dia sama dia agak sama. Jadi di sini berubah jadi 8,6 H2O. Nah, gimana caranya, Pak? Sama juga caranya, yaitu menyamakan sisi kiri dan sisi kanan supaya dia penyebutnya sama antara hidrogen, karbon dan oksigen supaya dia sama koefisiennya. Oke, berarti kita bisa menghitung rasio dari udara dan bahan bakar dengan pakai rumusnya sama kayak tadi ya, di sebelumnya sudah saya ajarin. Ini dari persamaan terakhir ya. Dapat 15,93. Kemudian save volume silindernya pakai rumus yang awal-awal banget nih ya, saya pernah ajarin juga ya. Save volume silinder dapat 1,64 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Dan clearance volume, nah ini pernah saya ajarin juga ya, itu adalah VC sama dengan VS per V dibagi R dikurang 1 sama, gimana R jadi 8,5 ya, kurang 1 jadi 7,5. Ini dari sini VS nya dapatnya 0,2187 kali 10 pangkat minus 3. Oke, berikutnya adalah perhitungan massa molar dari produk sisa pembakaran atau produk hasil pembakaran. Oke, ini pakai massa molar dari mana? Dari persamaan terakhir ya. Dan kita hitung hanya bagian produknya aja atau hasil pembakarannya. Oke, dapatnya nilai 28,43. Dan karena ini pakai kita asumsikan adalah gas ideal, maka kita pakai ya rumus gas ideal. Dimana kita ngitung pakai ini. RU adalah konstan gas ideal 8,314 jadikan jadikan joule ya, jadi kali 1000 dibagi dengan massa molar yang ini, dapatlah nilai 292,4 joule per kilogram per Kelvin. Kemudian massa dari exhaust gasnya dalam clearance volume adalah ini, massa sama dengan rho kali Vc ada clearance volume dari hasil sebelumnya ya. Rho-nya adalah 1,1 kali 10 pangkat 5. Ini kalau ini mau nyari jenis gasnya apa, tinggal dicari aja rho-nya ya. Dibagi dengan R itu yang tadi ini, T-nya adalah 720 Kelvin yang dari awal tadi soal ya. Dapatnya 0,1143 kali 0,1143 kali 10 pangkat minus 3 kilogram ya, karena ini di kilogram di sini. Ini lupa nulis nih kesatuannya.
Oke, demikianlah video pembelajaran kali ini tentang proses pembakaran di dalam ruang bakar di motor bakar. Oke, ini ada beberapa referensi yang bisa Anda pakai untuk lebih mendalami dari materi hari ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.